mati deng. Stop once too much. Ah, I can stop. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban. Wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Kok wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Jadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku ajam. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa Arab Muwallat mergo dijajah Islam atau dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab tapi Arabe Arab Muwallat nggih Arab Muwallat ora Arab asli lah nek koyo Mekah Madinah Hijaz iku al-Arabul khulsu wong Arab nanti al-Arabul khulsu Arab murni tapi nek Irak Iran iku Arab Muwallat nah, buktine saya berjanji nek istilahno Iran apa wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku timur tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun atas waktu yang diberikan. Ada 2 pertanyaan, Gus. Loh, belum bisa korupsi ini. Kok nggak 4 sekalian? Iya. Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Injih. Oh ya udah percaya dulu nanti. Jangan nanti aja, penting percaya dulu. Ya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas, dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina, ya, tapi dengan beberapa syarat, ya, di mana di sana ada 2 faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel, dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah, ya. Nah, selama ini perundungan ini masih alot gitu, dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok, ya, Kiai Harismatik, ya, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara tentang asbab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali, ya. Jadi ada semacam perubahan, ya, hukum, ya, yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif, ya. Jadi apakah memungkinkan, ya, dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah, ya, secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat? Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini, ya, kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah? Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram, ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya? Bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contohnya. Ya, matur suwun, Gus. 2 pertanyaan itu. Ya. Begini, ya, sesuai kaidah ilmu, wala taqfu ma laysa laka ilm, ya. Dengerin dulu nih Mas Afifu, ya. Sebetulnya masalah Hamas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum, kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat, ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal, ya, Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu, seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan sudon dan sudon, sama-sama acak secara ilmu itu, potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikifayah. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif, mungkin terjadi objek sasaran mereka, kan berarti kan punya akibat ke Indonesia. Terus Qawi itu bisa Qawi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar, bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Qawi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik.
Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal tuh, alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kok iyakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawabnya Nabi, ana Rasulullah wala yudai adillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin muktadain, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan, diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hudnah itu genjatan senjata. Ini ketok Qawi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka, gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu. Masa Tuhan dengan Lata Uzza rasional? Ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad ya bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Enggak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu coro sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede. Kalau diskusi itu terbuka, pasti orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Qawi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya. Itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung pengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji di rektor, cari itu dosen yang ahli itu. Yang bagian itu, ayo wajar. Wah enaknya jadi rektor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang macam-macam. Jadi Qawi itu bisa Qawi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya.
Kenapa kata fi akibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga qawi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi qawi itu tidak harus, ya jadi qawi itu bisa. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak qawi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur gitu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu qawinya di mana kan enggak ada. Enggak ada. Iya. Qawinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Nah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, ya itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Ya itu juga qawi gitu loh. Kan lumayan, ada tahapan hidup gak dianggap pengang. Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu. Lalu ada orang sering marah sama istrinya, sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jenenge duduk. Yo, tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena ini duduk ya ora kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat Rafa, gimana lagi gitu. Terus gayanya orang Gus asli, gaya Gus itu tetap ketoro. Raine orang menunjang terus apa orang antar Gus itu gampang konangan. Mendingan dengan SDM memang punya kualitas yang baik sehingga seorang Gus lah niku tetap top. Wong Gus niku alah mbek kiai, sing darani Gus itu anaknya kiai. Dan di Indonesia itu banyak kiai yang enggak lewat jalur nopo Gus. Mane riyen donane kula mbek Gus Sofur yen nak tenggene WC niku antri. Ibu didodok, Kang cepet Kang, aku Gus. Sing didodok gak kurang masak, aku malah kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati, yang kita hormati bersama Bunyai Hajah Heni Maryam Maimun Zubair. Ingkang kula hormati kanca kula nggih Gus kula Ki Haji Abdul Ghafur juga Ning Nadia sedanten kanca-kanca ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah Gus Sofur cerita nak santri beling itu latihan jadi kiai. Terus yang sering teng pondok niku biasanya niku radi bulat. Mbak Mun nanti cerita kula, jadi kiai itu kadang kebodhon ya. Jadi kiai itu kadang ketipu. Jadi dulu Mbak Mun tuh ngira kalau santri yang perainan tuh cah apik, mau perainan kok gak mulai. Bareng ditakok ijong kena apa ora mulai, nak teng omah kan ngarit, Mbak. Terus Gus Sofur kiai tenang, isane husnudzon. Nah kula nu kiai peneliti, jadi berdasar fakta, no. Nah itu plus minusnya. Terus coba saya pun di kula Gus Sofur, nak Gus Sofur husnudzon terus nak kula berdasar no fakta. Sampai nak teng omah ora dienggo kongkonan. Nak teng pondok kadang pondok ustazah dicucuk, dia kata pengurus boten wani boyong. Mergo ning pondok dicucuk, diundang Pak, ning omah diundang Dul. Jadi kula nak paling namung isi seprapat. Kula nuwun matur Gus Sofur, kula niku nak dalu nggih butuh istirahat. Ayo kula cerita sing ringan-ringan. Di antara sing dikenang saling cerita Mbah Zubair, kula basa Jawa. Mbah Zubair itu sering cerita ke santri-santrinya. Bodoh itu bisa diakhiri. Terus dulu tuh ada kiai punya murid banyak. Sandet mawon asmane Kiai Soleh. Memang di cerita itu disebut asmane Kiai Soleh. Santrinya kan alim alam. Suatu saat bapak idola, niku sholat tuh maca Fatihah ya ora bener, rukuke ora bener, kabeh ora bener.
Ambek santri jadi dimaklumi mungkin jadab, mungkin sholat gaib jadab. Terus kangkang ngoten niku. Terawih kok rakaat. Kalau yakin rai-rai katanya terawih mboten hafal. Terus ketara lah, nure itu ketara. Mboten enten aura. Terus anggere sing imami ngoten niku wis pinten terawih niku pinten definisine. 20 rakaat 10 salam. Nah ini sampean terawih kan mboten atibar niku niate kudu qiyamul lail, mboten angsal niat terawih. Karena tidak sesuai definisi napa? Terawih. Jadi kurang 4 rakaat lagi maro musala. Niki mboten seudon niki survei. Sampeyan ora usah sok-sokan suci ketara kok. Nah kalau adanya kayak hadis udon mbak-mbak, tapi kan biasanya lelaki ini lemah ngadepi perempuan, jadi ngeritik sing lanang mau. Karena kalau ini pun ngerasa utang pergi disuruh mulang mbak-mbak, semulang mulang kangkang ora dipenak, gitu ngamuk ya ngamuk gitu. Nah walhasil suatu saat ini bapak Eki Solan nyun sewu, ini nguyah pinggir musola, nguyah tenan, kacar-kacar nguyah. Akhirnya santri yang nggak kuat itu tanya, Yai, jenengan alim ngoten di bapak, goblok ngoten. Jawab iki lucu ora, bapakku pinter banget. Terus kok sakit wong mboten roh hukum. Sing bodho ku mbakku. Mergo ora gelem mondokno bapak. Intine ketika seorang bapak meskipun buta huruf memutuskan Anda mondok itu keputusan terbaik dalam hidupnya. Jadi itu keputusan. Oke loh, baru kayak mutus no mondok akhirnya sampean jadi ustad, jadi ustadzah, jadi hafidhoh, macam-macam. Sing bodoh iku mbakku. Mergo ora mondokno napa? Iku cerita yang dipopulerkan murid-muridnya Mbah Zubair. Terus jenengan saged mengakhiri itu semua. Mungkin nak sampai salim di pondok, sebenarnya bapakmu dikholi terus kok pantes. Wong wis lali asal usule. Terus sampai nak ben ngakhiri nasab niku ora usah jalan pintas. Salim ben dadi mantune kiai. Terus gemegus ruwet niku. Terus gayane ora Gus asli, gaya Gus iku tetep ketara. Raine ora menunjang terus apa-apa. Orang antar Gus itu gampang konangan. Mendingan dengan SDM, memang punya kualitas yang baik sehingga seorang Gus lah niku tetep top. Wong Gus niku kalah mbek kiai, sing darani Gus ku anake kiai. Dan di Indonesia itu banyak kiai yang enggak lewat jalur nopo? Gus. Mulane riyen biyonane kula mbek Gus Sofir yen nak teng kene WC niku antri. Niku didodok. Kang cepet Kang. Aku Gus. Sing didodok gak kurang pasal. Aku malah kiai. Karena itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Gus. Jadi didodok. Kang cepet Kang, aku Gus. Jawabnya sini terus sampai aku malah kiai. Terus ceritanya Gus Zofur itu memang nyata. Ini berdasar survei. Terus santri sing buweling niku pancen nggih top tenan. Kula niku kadang luwih hormat santri sing boten pinter tiba sing pinter. Pergi santri nak ra pinter utang desa-desa niku baru kaya ra pinter Gus, dadi kiai ini pedalaman-pedalaman. Niku kelasnya pendiri masjid. Tapi nak sing iso kira angun niku untuk dhuwit kok kotak masjid. Gini nyata, sampai anak kiai rapati alim, ini wak terus kiai itu desa-desa, di tanah sidik diwakofno, terus duit prank diketok gue gaya masjid. Jadi kelasnya pendiri nopo. Nak sampean pinter diundang seminar, nonton iyo kadang dikai duit kok kotak masjid. Ini buatan nyindir, maksudnya cerita mawon. Berarti bedonya nih, atas kafe wape lah. Nanti kalau suwon nih nyen bisa terus populer, atas pokoknya santri yang pinter ya maslahat, sing goblok ya maslahat, sing ora jelas ya maslahat. Terus piye gaweane pangeran ngoten mawon, wis kabeh gaweane pangeran.
Terus kearifan itu yang menjadikan kita kuat. Lalu kalau buatan sependapat kita, lah orang lain terserah. Model seleksi ketat, karena nanti itu kasihan orang yang nggak memenuhi kualifikasi itu serai mondok. Misalnya Gus Gofur gaya kualifikasi, yang boleh mondok sini kudu hafal 10 juz bisa baca mungkin. Orang ini rakyat ketemu kabeh ya. Yang mau Fatihah wae koyo wong kelahiran. Walau boros soalnya. Fam bajasa, fan khobasat. Jadi kearifan itu yang membawa kita ini bertahan. Kalau niku riyen sering sinau kalian Gus Zofur usul fikih. Kenangan Mbah Zubair yang diantara ilmu yang didengungkan Mbah Zubair itu usul fikih. Kalau matur teng niki teng Nadia wong nggih tesih keluarga kula saking Lasem gitu Sami Bani Abdul Aziz. Dulu itu keresahan kiai-kiai pesantren. Nggih entah bahasanya Kiai NU atau kiai pesantren. Itu karena usul fikih itu udah diajarkan dan musibah itu sekarang menjadi masalah. Makanya kalau suwun kalau kan ngajar di sini al-balagh al-fatihah, saya itu juga ingin ngajar usul fikih meskipun tak selip-selipkan di balagh karena saya juga nggak siap dikasih jam baru. Jadi ini pengurus ojo GR terus kalau pengen mulang usul fikih buatan pulau jadi harus hitok mau. Pentingnya usul fikih itu begini, ini yang serius. Kalau namun ngisi seperempat jam tapi sama langsung pusing. Mau kan guyon pun 5 menit, ini 10 menit serius. Usul fikih itu yang bisa menganalisis jika kalimat itu tidak bisa dimaknai. Karena kalau kamu maknai sebagai catatan hukum, maka akan terjadi kefatalan hukum. Misalnya Allah ngendikan termasuk haram kamu nikah itu anak tiri, anak bawaan istri itu. Kangkang ini kan sudah umur tua, itu biasanya naik ketuan, surah perawan itu rasa seneng. Mereka umurnya wis keliwat. Jadi senengnya untuk rondo sehingga anak nopo sitok. Mulanya kangkang yang di atas 30 seleranya merubah. Terus mbak-mbak ada ustadz umurnya 32, mun sampean aman, itu seleranya sudah rubah. Jadi dulu perawan itu kayak anak ya, jadi senengnya itu kalian rondo. Nah, kalau sampean nikah punya istri yang punya anak, anaknya istri Anda, itu namanya robibah. Robibah itu nggak boleh dikawin oleh seseorang disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak tiri yang serumah, sekamar dengan kalian serumah. Terus ada catatan hukum min nisa ikumul lati dakhaltum bihin. Itu di usul fikih itu contoh usul fikih yang ekstrim. Yang haram kanda nikah itu anak tiri yang serumah. Itu kalau serumah jadi catatan hukum maka melahirkan hukum, jika tidak serumah maka boleh. Itu kan fatal betul. Sehingga dibutuhkan usul fikih untuk analisis itu. Anak tiri yang serumah umumnya, yang secara umumnya serumah, bukan menjadi catatan hukum. Maka terus di usul fikih disebut satu lafadz atau kalimat jika kharaja makhrajal ghalib, keluar karena berdasar ghalib, itu tidak menjadi catatan apa? Ya misalnya gini lah. Saya ditamani Gus Zofur pagi-pagi mesti bilang ke santri, "Cung, Gus Zofur gekno kopi." Ternyata beliau nggak kerso kopi. Yaitu kopi itu kata yang ghalib saja, umumnya pagi ya kopi. Tapi misalnya faktanya beliau suka teh ya harus teh. Karena menyebut kopi itu lil apa? Ghalib, bukan menjadi catatan apa? Hukum. Dan itu penting karena lafat-lafat sama, wa antas ma'u binal ukhtain juga gitu. Jadi kalau tadi koriknya itu fasih baca Quran, saya fasih baca maknanya. Karena saya kan tidak mungkin jadi pelantun kayak seperti itu, bingung semua nanti orang. Karena kalau Quran hanya dilakukan itu terus domare ngantuk. Jadi ribet. Wa antas ma'u binal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara yang nggak boleh kamu nikahi bersamaan itu kakak dan adik. Misalnya kamu nikahi mbaknya cantik, adiknya cantik, nggak boleh dua-duanya kamu nikah. Nah itu umum. Umum itu ya normalnya orang itu kalau nikah sama mbaknya itu adiknya kelihatan cantik ya seneng, kan nggak ada hubungan mahram, jadi ada rasa. Zaman Nabi Sugeng, makanya saya bilang seberapa jam tapi tegang. Ini anggap saja ini saya ngajar ulumul Quran, usulul Quran. Zaman Nabi Sugeng itu menambahkan juga hanya satu.
wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Ini disebut dua tapi hakikatnya satu. Juga kamu nggak boleh menikahi ammah. Ammah itu saudaranya bapak mertua maksudnya. Di konteks ini bapak apa? Mertua. Wala benal mar'ati wa kholatiha, berarti saudaranya ibu. Berarti kamu nggak boleh nikahi Sri bersamaan dengan itu nikahi buliknya atau budinya, min jihadil ab atau min jihadil itu juga ghalib. Tapi sebetulnya secara teori yang diharamkan itu dua perempuan yang ada hubungan mahram, yang andaikan satu ini lelaki tidak boleh nikah, maka tidak boleh dijamu aftarojulin wahid. Nah, kenapa Nabi hanya menambahi wala binal mar'ati wa amatiha? Karena kalau ponakannya umur 17, buliknya umur 25, kadang cantikan buliknya, jadi kanker masih kepikiran, kok ayu bulik jadi masih kepikiran. Nah sebetulnya, ini saya cerita, sebetulnya juga wala benal mar'ati wajad datiha, juga gak boleh kamu menikahi istri juga mbahnya. Tapi Nabi itu tidak menyebut itu, karena kalau kamu waras, kalau yang kamu nikah umur 20, mbahnya kan 60. Jadi itu normalnya gak usah dilarang juga gak kepikiran. Paham ya? Nah, seperti ini harus dianalisis pakai usul fikih. Wa antas mau benal ukhtain. Jangan sampai sampai mentang-mentang seneng Quran, pokoknya saya hanya percaya Quran, lainnya enggak. Betapa fatalnya Anda kalau maknani wa antas mau benal ukhtain, kemudian Anda tidak menganalisis pakai usul fikih, terus kamu keluar-keluar yang haram itu hanya jamu benal ukhtain, lainnya boleh. Itu gendeng banget ya. Makanya penting ngaji usul fikih. Sehingga dulu Mbah Zubair itu fanatik ngaji usul fikih. Melahirkan di antara murid ya keluarga besar saya dulu ngaji Mbah Zubair. Berikut dari keyakinan itu kita bisa mengenang dan sejarah-sejarah yang tidak ada di mana orang demi orang orang percaya orang itu semua percaya bagaimana juga peristiwa sejarah ya di pahlawan yang ijek itu kecuali NU KNN NU kan pahlawan atas bahasa bahwa Rasulullah ekonomi jenis ulama sing masuk itu kan tentang momentum kan. Tapi semua belum siap momentum itu bingung apa yang akan jadi pahlawan negara ini pahlawan ini kene. Nah akhirnya sendiri semangat itu seperti protokol yang alam itu gitu. Nek awak dhewe nek harus iki alam dunya mana dia sebetulnya sebetulnya bagi macam-macam. Tetapi nek sampun begini alam kubur maka yo bersani kados ngeten iki nek sing dipun raos sakit itu asal wae. Salah satu dari pun yang engkau alim niku yang dari pun niku lewat wonten ing makom wonten ing kuburan lha wonten ing kuburan niku yang dari pun niku dipun buka hijab dening Allah Taala. Hijab niku alih-alih jadi awak dhewe iki mripat kula panjenengan iki wonten hijab wonten alih-alih ing dalem 70 alih-alih sah sehingga awak dhewe iki mau uga perlu hal-hal sing kira-kira menika iso itu waktu-waktu tertentu tapi orang perlu malah beda dibanding jenengan perlu besok
iso mengabaikan iso mengabaikan dengan hal-hal sing kados dipun weruhi kaya ngono kuwi. Wonten nggih pas ketepatan kados ngoten niku nek umpami pas cobi Mbak Cobi nek ngene bulan wis menengahi jenengan bismillah madhep ning ngene saudara Allah Taala nek istilahé kaya kok konsentrasi Allah kalau siasi kalau tadi itu gagal kadang itu wonten hal-hal yang muncul begini wonten iso turun sebelum masya Allah wonten kados alam dan kados kehidupan penyiksaan dan yang seluruh ini dan yang harus menjadikan pas terus menunggu jenengan sudah berhasil ya dan berarti bahwa siksa kubur ini wonten dan tiang-tiang ingkang roko ojo ngelak mengguni mereka Gusti Allah mengguni berkati siksa dan yang kuwi alam sing pertama kuwi alam kubur. Nek alam kubur itu bisa lolos sesane Allah, maka dia itu di akhirat sumber sesane itu paling berjaya. Motor yang kita alih Allah liwat kuburan. Dan liwat kuburan ini yang baik untuk terus niki wong ora hijate dibuka dening Allah yang alim kalau takok dan kok jenengan pangan kiri lha dari jenengan paringi mboten kula niki duwe makan kula anak kula nek jenengan kuwi anak kula kuwi perlu atur dulu ning kok sudah pasar kai dhewe selalu membaca Al-Qur'an dia oleh aku setelah dikirim kalau anakku dikirim itu berupa asale latih dua bacaan itu mau berupa kados koyok makan kados beli akhirnya ditakoi gitu kuwi berono ditakoi tiang itu ternyata podo ini jadi kami ada ditakoi pada kedisian ketahuan kewalian ini akhirnya yang itu sehingga bisa ketemu mikirau sama kamu itu bestani wali-wali mastur itu wali sing ora gampang ditinggali dengan halayak ramai gak ngerti nek wis jadine kekasih Gusti Allah ibadah itu ditulis niku yang ngoten niku kathah tapi ngerti nek ngerti ilmu niki kabeh mau dituduh-tuduhno budaya ibadah lillahi ta'ala untuk kula panjenengan bergolong yang ingkang ahli ibadah Allahumma amin ahli ibadah sing ora dituduh wong fasala mujahid kula panjenengan fasala mujahid fi sabilillah jadi niku wau Sayyidina Hamzah nek kuliah keterangan iki mau gedhe nganti saiki iki gedhe tesih kelas wong sing itu Sayyidina Hamzah ora oleh wong ku zero gak perlu zero kuwi dijogo konsekuensine diundang kali tapi akhir-akhir ini masih asal tapi kalau nanti tidak boleh wakai makan dan tawarna gue kenal
malah saya resi itu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu meninggal itu yang baik pun dibedah kali Wahsy. Kalau merasa dan Wahsy itu dapat mati ini krono mati ini komunitas saya dia merasa dendam. Mas tak ini sudah kali perang mati tenang bikin mau dibedah terus dibuka terus ditempah saking terpenting kalau datanya mati bapak itu kalau tidak bisa barang akhir itu yang baik pun di bawah kajian diri itu kalau sudah Allah dan amati ikat itu Ustaz sebagai singkat dan pasir itu sehingga bisa diri mau dibunuh di mobil kepentingan itu yang penting akhir-akhir pun Wahsy mesin yang berbeda di Sayyidina bisa masuk Islam. Terus kami kaji Nabi terus piye? Pak ini sekus di medel kaya ngono. Tidak ora. Ya Allah. Akhirnya masuk Islam tapi topo. Ya wis apa. Tapi aku duwe minum jaluk yo. Awakmu senajan iki wis Islam. Awakmu ojo gelek-gelek nenggone ngarepku. Aku anggere weruh karo awakmu, aku weruh nenggone patlekku betapa pedihnya ketika iku dirobek di nopo jenenge wetenge dibedah kaya